Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang menonton video ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya Sasmita untuk menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi internasional. Sebelum kita masuk ke materi khususnya tentang perkembangan akuntansi internasional, kita mesti tahu dulu nih, apa sih itu akuntansi internasional? Sama nggak sih dengan akuntansi yang selama ini kita pelajari? Atau malah berbeda dengan akuntansi itu tersebut? Oke, akuntansi internasional sebenarnya secara proses sama seperti akuntansi. Ya, sama-sama memiliki proses klasifikasi, lalu assessment, pencatatan, sampai dengan jadilah pelaporan keuangan yang nantinya bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Prosesnya sama. Tapi ada bedanya nggak sih? Ada, pastinya ada. Dari judul saja sudah kelihatan ya, yang satu akuntansi, yang satu akuntansi internasional. Berarti kita dari judulnya saja kita bisa tahu nih bedanya. Bedanya di mana? Bedanya adalah di subjek dan objeknya. Kalau yang biasa kita pelajari ya di akuntansi, entitas atau perusahaan yang memberikan pelaporan keuangan, yang melakukan pencatatan atas transaksi itu ruang lingkupnya lebih ke dalam satu domestik, satu negara yang sama. Lingkungannya skupnya lebih kecil. Sedangkan kalau akuntansi internasional, sudah ada kata-kata internasionalnya nih, berarti lingkupnya adalah yang melakukan pelaporan keuangan, entitasnya sudah lagi lintas negara. Jadi nggak cuma satu negara yang sama kita ngomonginnya, tapi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lintas negara, bisa di mana saja, nggak cuma di Indonesia saja, bisa jadi di luar negeri yang lainnya. Lalu objeknya juga berbeda, sama seperti subjeknya, objeknya pembaca laporan keuangannya tidak lagi dalam lingkungan domestik seperti akuntansi, tapi lingkungannya sudah lintas negara. Maksudnya seperti apa? Jadi yang baca informasi laporan Indofood misalnya nggak cuma masyarakat Indonesia, tapi masyarakat yang ada di luar Indonesia. Siapapun bisa baca, orang-orang yang di Singapura juga bisa baca, orang-orang yang di Malaysia bisa baca. Jadi perbedaannya hanya di situ, lintas negara, baik subjek maupun objeknya. Lalu kita bahas sekarang mengenai perkembangan akuntansi internasional itu sendiri. Perkembangannya ada beberapa sudut pandang yang menilai mengenai perkembangan akuntansi internasional, atau kita sebutnya dimensi ya. Apa saja dimensinya? Yang pertama adalah dimensi sejarah. Sejarah mengenai perkembangan akuntansi internasional beriringan dengan si akuntansi itu sendiri. Sama-sama dimulai dengan pertama kali ditemukannya double entry bookkeeping ya. Oleh siapa gitu kan, di beberapa literatur yang ada yang umum ya secara global dikatakan itu adalah Luca Pacioli, seorang pendeta yang ahli matematika. Dia menemukan suatu sistem ya double entry bookkeeping, atau umumnya disebut debit kredit lah ya, kasarnya seperti itu, pada abad 14 atau 15. Sebenarnya ada beberapa jurnal 20 tahun atau 10 tahun belakangan ini yang menyanggah literatur yang ada bahwa sebenarnya bukan Luca Pacioli yang menemukan, tapi ada seorang ahli matematika namanya Benedict Contral. Agak sulit namanya, seperti nama-nama orang-orang Rusia seperti itulah ya. Cuma siapapun penemunya, mau itu Benedict, mau itu Luca Pacioli, thanks to them ya, akhirnya ada deh namanya sistem debit kredit, intinya seperti itu. Awal mulanya perkembangannya ditemukan sistem seperti itu ya, debit kredit balance ya harus sama, debitnya saldonya harus sama dengan kreditnya. Lalu sistem tersebut, karena kita masih membawa literatur dari yang Luca Pacioli ya, lalu dari Luca Pacioli itu tersebut sistem debit kreditnya double entry bookkeeping dibawa ke negara lain melalui perdagangan dan penaklukan ya. Saat bangsa Romawi melakukan perdagangan ya, menaklukkan ke Inggris, lalu sistem itu dikenalkan di sana. Lalu nanti yang dari Inggris diperkenalkanlah kepada negara-negara yang ditaklukkannya. Jadi seperti itu, mulai dari perdagangan, penaklukan ya. Jadi kayak efek domino lah ya. Yang Romawi berdagang menaklukkan Inggris, dikenalkanlah di sana. Begitu juga nanti dengan negara yang lain seperti misalnya Singapura, Hong Kong ya, bangsa Inggris
melakukan perdagangan dan penaklukan di Hong Kong, di Singapura ataupun Australia misalnya, dibawa juga itu sistemnya. Ya, itu awal dari sejarahnya adalah perkembangan akuntansi internasional melalui dari perdagangan dan penaklukan dari sistem double entry bookkeeping tersebut. Ya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia otomatis siapa sih yang jajah Indonesia paling lama? Belanda. Berarti secara tidak langsung kita mengetahui sistem akuntansi dasarnya dari mana awalnya yang dibawa Belanda. Oke, itu dulu berdasarkan perdagangan penaklukan. Lalu zaman sekarang bagaimana? Kalau sekarang kayaknya penaklukan sudah nggak zaman ya. Menjajah seperti itu nggak keren lah bahasa kasarnya gitu ya. Kalau sekarang atau beberapa tahun belakangan ini, era seperti ini bukan lagi dipenaklukkan, tapi penyebaran akuntansi internasionalnya berdasarkan pendidikan. Kalau kita lihat ya, mungkin 20 tahun, 30 tahun belakangan Indonesia, contohnya kita ambil contoh Indonesia deh. Ilmu yang atau universitas atau sekolah-sekolah yang menawarkan ilmu ekonomi itu nggak banyak. Ya, ilmu ekonomi itu bisa akuntansi, bisa bisnis, manajemen, atau ekonomi yang lainnya ya, ekonomi pembangunan lainnya. Itu satu lingkup, satu keluarga, dulu nggak banyak yang menawarkan. Ya, yang tahu tentang ilmu ini tuh nggak banyak. Cuma universitas-universitas negeri sepertinya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, universitas bahkan sekolah kejuruan yang menawarkan ilmu ekonomi itu banyak, gampang kita temui. Efeknya apa? Secara tidak langsung standar-standar ekonomi yang sudah dibawa ini bisa gampang tersebarkan, gampang dipahami oleh orang banyak. Jadi pendidikan saat ini memegang peran penting atas penyebaran akuntansi internasional. Contohnya misalnya FRS, ya FRS gimana caranya bisa menyebarkan ilmu-ilmunya, standar-standarnya sampai dengan Indonesia, yaitu dengan pendidikan. Buku-buku yang dibaca oleh kalian, mahasiswa, saya, dosen, ataupun siapapun masyarakat mengenai akuntansi otomatis akan tahu dan akan diaplikasikan dengan sendirinya. Jadi pendidikan sangat memegang peranan penting saat ini. Jadi kalau dari segi pandang atau dimensi sejarah, perkembangannya dulu melalui penaklukan dan perdagangan, kalau sekarang melalui pendidikan. Ya. Yang kedua adalah dari sudut atau dimensi kontemporer. Kalau kontemporer itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah semakin banyaknya keinginan untuk mengurangi perbedaan yang ada. Karena kenapa? Kalau perusahaan-perusahaan sudah mulai buka cabang di negara lain, atau Anda sebagai investor ingin invest di negara lain, otomatis pengen tahu dong informasi keuangan yang ada di negara tersebut, perusahaan di negara tersebut, sedangkan kalian nggak paham nih, kan berbeda pasti standarnya. Otomatis semakin banyak orang-orang yang punya keinginan seperti itu, maka akan muncullah suatu standar yang bisa mengakomodir baik pembaca maupun pembuat kebijakan atau pembuat laporan keuangan. Jadinya semakin tingginya keinginan untuk mengurangi perbedaan, maka akan muncul nih akuntansi internasional. Tapi kalau misalnya tiap negara nggak ada kesadaran seperti itu, nggak akan muncul namanya akuntansi internasional, nggak akan muncul yang namanya GAAP, nggak akan muncul yang namanya IFRS. Ya, kalau setiap negara atau setiap entitas perusahaan di setiap negara nggak punya kesadaran di situ, atau masyarakat deh, udahlah saya kalau mau invest di negara sendiri aja biar nggak pusing. Kalau orang seperti itu semuanya berpikir, tadi saya katakan nggak akan muncul namanya GAAP atau JP, nggak akan muncul yang namanya IFRS, ya nggak akan ada tuh yang Indonesia mengadopsi nih, adopsi mana, nggak akan ada. Tapi semakin tingginya orang punya kesadaran untuk kayaknya ini dunia itu sekarang makin gampang aksesnya, pengen mengurangi nih hambatan supaya bisa terbaca semua informasi. Semakin tinggi rasa seperti itu, otomatis akan menjadi trigger munculnya akuntansi internasional. Oke, itu dari sudut kontemporer. Sudut kontemporer, tidak hanya mengenai adanya keinginan mengurangi perbedaan yang ada, tapi juga munculnya investasi asing langsung. Ini sebenarnya saling berkaitan ya. Sekarang orang-orang bisa invest nggak hanya di perusahaan-perusahaan di tempat dia berada. Dia ingin melebarkan sayap, melakukan investasi langsung. Ya, contohnya di Indonesia aja ya. Misalnya
KPC, Kaltim Primakul. Dia butuh uang, butuh investor, tapi dia rasa kayaknya nggak cuma kalau dari Indonesia aja nggak cukup deh. Makanya dia listing ya di bursa lain supaya apa? Supaya bisa dapat investor-investor asing. Semakin banyak investor individu yang bergerak untuk melakukan investasi di negara lain, itu juga menjadi trigger. Kenapa? Karena para investor ini otomatis butuh suatu pemahaman informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Gimana caranya perusahaan KPC ya Indonesia dia mau cari investor luar, tapi kalau misalnya nggak dipahami laporan keuangannya, informasinya, nggak ada yang mau beli juga, nggak ada yang mau invest juga di perusahaan tersebut. Jadi investasi asing langsung ya pasti akan mempengaruhi nih, otomatis akan tadi mengurangi keinginan untuk mengurangi perbedaan yang ada. Oke, itu dari segi kontemporer. Lalu sudut yang lainnya, dimensi yang lainnya adalah mengenai semakin banyaknya tumbuhnya MNC yang ada. MNC juga berpengaruh loh. Apa sih itu MNC atau multinational company? MNC adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki operasional usahanya lebih dari satu negara. Jadi dia punya operasi tidak aja di satu negara tapi lebih dari itu. Contohnya apa? Banyak ya, kita lihat ya. Ada Unilever, ada Nestle, ada Danone ya. Dia punya cabang operasionalnya nggak cuma di negaranya. Unilever nggak cuma di Inggris atau Belanda, tapi dia ada loh di Indonesia. Begitu juga dengan Nestle, nggak cuma di Swiss, tapi juga ada lah di Indonesia. Begitu juga dengan Danone. Indonesia ada nggak sih MNC-nya? Ada ya. Yang terkenal adalah Indofood. Kenapa Indofood dibilang MNC? Dia punya operasionalnya nggak cuma Indonesia loh. Ada loh di Arab Saudi, diproduksi Indominya. Ya, sebenarnya banyak ya. Telkom, dia juga disebut juga MNC karena operasionalnya nggak cuma Indonesia. Dia juga ada di Timor Leste, atau bisa juga perbankan banyak ya. Bank BNI dia punya operasional se-Indonesia, dia juga ada di New York, dia ada juga di Tokyo, dia juga ada di Inggris ya, di London. Jadi bisa disebut sebagai MNC. Jadi MNC nggak hanya untuk perusahaan manufaktur tapi seluruh sektor. Oke, kita balik lagi, kenapa itu menjadi trigger perkembangan akuntansi internasional? Sebenarnya sama seperti tadi kontemporer ya. Mereka buka cabang di negara lain, otomatis kan pengennya informasi keuangannya juga bisa dibaca di negara tersebut. Dan juga dia pengen kan nanti pelaporannya kan harus konsolidasi nih. Contoh misalnya Indofood yang ada di Arab Saudi dengan yang ada di Indonesia, mereka punya standar sendiri di Arab, yang Indonesia juga punya standar sendiri, ya kan? Lalu bagaimana nih yang induknya Indonesia bisa paham gimana keadaan di Arab Saudi? Penjualannya bagus nggak? Biayanya gimana nih? Terhandle nggak? Kinerjanya bagaimana? Dengan standar yang berbeda dua negara tersebut, kalau nggak ada akuntansi internasional, kasihan yang di Indonesia. Ya, dia akan bingung nih. Ini bagus nggak sih performanya? Apakah harus tetap dilanjutkan nggak sih? Makanya dengan munculnya MNC akan memunculkan akuntansi internasional. Mereka pengen adanya suatu harmonisasi pelaporan keuangan yang bisa dibaca oleh siapapun. Yang di Indonesia bisa membaca informasi yang di Arab Saudi. Begitu juga sebaliknya. Itu dari Indofood. Gimana kalau yang misalnya perusahaan-perusahaan yang operasionalnya ada di seluruh negara, 130 negara. Bayangkan kalau misalnya Unilever yang dari Inggris sana itu ya, Inggris Belanda dari sana itu nggak ada akuntansi internasional, kasihan loh accountingnya. Dia harus pelajari standar akuntansi tiap negara. Accountingnya harus belajar standar akuntansi Indonesia. Accounting sana harus belajar standar akuntansi Tokyo misalnya, Jepang. Orang sana pusatnya induknya harus belajar standar akuntansi di Singapura. Berapa biaya yang harus ditanggung untuk membiayai para accounting ini untuk belajar tentang standar akuntansi. Tapi dengan adanya akuntansi internasional itu akan memudahkan semuanya. Ya kan, akan tahu nih apa nih jembatannya supaya siapapun bisa membaca, siapapun bisa membuat laporan keuangan ya dengan adanya standar tersebut. Jadi secara tidak langsung pertumbuhan MNC di mana-mana memunculkan yang namanya akuntansi internasional. Oke, yang kedua adalah sudut pandang atas kompetisi global.
kompetisi global ya, sama sebenarnya dengan pertumbuhan MNC. Perusahaan ingin meningkatkan daya daya saingnya di masyarakat, ingin meningkatkan penjualannya, ingin menurunkan cost-nya, di mana sekarang persaingan semakin luas, ya kompetitor semakin banyak, otomatis para perusahaan harus memutar otak nih gimana caranya, karena kompetisinya nggak cuma sekarang antar satu negara tapi global. Gimana caranya mau nggak mau perusahaan bisa jadi supaya penjualannya naik, dia jual produknya ke negara lain. Supaya pasar yang makin luas, dia jual produknya ke negara lain. Supaya cost-nya makin turun, dia produksi barangnya di negara lain. Ya, supaya cost-nya lebih turun. Misalnya yang Nike produksi sepatunya di sini, kenapa? Karena labor lebih murah. Kalau cost-nya lebih murah, nanti dampaknya adalah labanya bisa semakin besar. Nah, dengan adanya kompetisi global ini seperti itu ya, dia buka produksinya di negara lain, dia jual tempat lain, otomatis nanti pelaporan keuangannya akan berbeda nih. Dia jual ekspor ke Indonesia, mata uangnya rupiah. Aturannya berbeda. Dia produksi sepatunya di Indonesia, balik lagi, mata uang gaji karyawannya berbeda. Lalu bagaimana nih supaya nanti pembaca informasi sama yang membuat pembukuannya juga mudah buatnya? Otomatis perlu adanya standar akuntansi internasional. Ya, jadi secara tidak langsung kompetisi global itu menjadi trigger munculnya akuntansi atau standar akuntansi internasional. Oke, itu dari sudut pandang mengenai pertumbuhan akuntansi internasional. Ada kompetisi global, sebenarnya ada lagi ya pasar modal internasional. Sebenarnya itu sama, semuanya saling berkaitan. Kalau pasar modal internasional semakin banyak investor, tadi dikatakan investor-investor mandiri global yang semakin aktif. Jadi saya bisa beli saham misalnya perusahaan Petronas gitu ya. Karena apa? Dengan adanya akuntansi internasional memudahkan saya memahami keadaan atau kinerja Petronas yang ada di Malaysia. Tapi kalau nggak ada akuntansi internasional, itu pasti akan menyulitkan saya sebagai orang Indonesia untuk melakukan investasi di sana. Saya nggak tahu standar di Malaysia bagaimana, bisa jadi berbeda. Tapi dengan adanya standar internasional, akan memudahkan saya akan paham nih informasi-informasi yang Petronas sampaikan. Oke, standar akuntansi internasional tadi sudah sempat saya sebutkan. Itu yang paling umum tuh ya, ada dua. Yang pertama adalah GAAP. Kalau GAAP itu dari Amerika sana ya. Sedangkan yang kedua adalah IFRS, ya International Financial Reporting Standard. Itu dari Eropa sana lah ya. Jadi ada dua kubu nih. Indonesia dulunya, standar Indonesia sendiri apa sih? Standar Indonesia sendiri ada PSAK. Itu tiap negara juga beda-beda. Tapi dengan adanya IFRS, GAAP, tadi memudahkan pembaca internasional maupun entitas internasional untuk melakukan aktivitas akuntansinya. Oke, balik lagi mengenai sejarah standar internasionalnya ya. GAAP maupun IFRS. GAAP ini tadi sudah saya sebutkan dari Amerika, di umurnya jauh lebih lama, sedangkan IFRS ini masih baru nih. Masih sekitar tahun 1900-an ke belakang ini nih, 30-20 tahun belakang ini. Jadi belum lama umurnya. Munculnya IFRS ini dikarenakan bisa dibilang kemunculannya waktunya hampir sama dengan kejadian Enron. Ya kalian pasti tahu lah ya skandal Enron itu seperti apa, karena skandalnya besar, kayak skandal terbesar sepanjang hidup ya, sepanjang sejarah sepertinya ya. Jadi munculnya itu bersamaan, jadi dianggap seperti IFRS ini muncul karena dianggap GAAP ini gagal mengakomodir, karena kan sebenarnya standar internasional itu intinya mengakomodir entitas untuk membuat laporan keuangan dan mengakomodir pembaca laporan keuangan kan. Sedangkan GAAP juga seperti itu, mereka sifatnya lebih ke transparansi, dianggap gagal nih. Kok Enron bisa kejadian? Ada apa dengan GAAP? Standar internasional yang ada. Maka muncullah IFRS sebagai tandingan. Secara skalanya IFRS sudah banyak yang mengadopsi ya standar internasional ini. Contohnya Indonesia, kurang lebih ada 100 ya kurang lebih 80% negara di dunia sudah mengaplikasikan IFRS ini, tapi sebagian masih menggunakan standar internasional yang GAAP. Bu, terus gimana nih? Ada yang pakai IFRS GAAP,
Nanti ada kesulitan nggak gitu? Oh, ada tentu. Nanti kita akan bahas sendiri topiknya di dalam pembahasan harmonisasi pelaporan akuntansi internasional. Itu ada fokusnya sendiri. Ini tahap awal dulu tentang perkembangan akuntansi internasional. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ingin ada yang bertanya, silahkan ya, tanya di kolom komen. Ini secara singkatnya saja. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.